Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Latifah Nuraini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika MI dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini saya moderator dari kelompok 6 akan membimbing jalannya diskusi. Nah, sebelumnya terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Mbak Maida Rizky dengan NIM 1913000003. Yang kedua ada saya sendiri Erlina Saraswati dengan NIM 19130004. Dan yang terakhir ada Mbak Sriatun dengan NIM 1913000160. Baik, di sini kelompok 6 mendapatkan tema yaitu penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, sebelumnya di sini saya juga akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu penyajian materi, acara yang ketiga sesi tanya jawab atau diskusi, dan acara yang terakhir yaitu penutup beserta tambahan dari Ibu dosen. Langsung saja memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan Fatihah ala diniyah Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Semoga diskusi pada pagi hari ini diberikan kelancaran serta kemanfaatan. Amin. Allahumma amin. Langsung saja memasuki acara yang kedua yaitu penyajian materi. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Sriatun. Kepada Mbak Sriatun, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nah, pada pagi hari ini, siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah kalau anak-anak hadir semua. Nah, sebelum pembelajaran, untuk menambah semangat kita, marilah kita menyanyikan lagu 17 Agustus bersama-sama. Anak-anak masih ingat kan lagu 17 Agustus? Oke, mari kita mulai menyanyi. 1, 2, 3. Nah, setelah menyanyikan lagu 17 Agustus, Ibu Guru berharap anak-anak bisa memiliki sifat nasionalisme terhadap tanah air ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang operasi pecahan pada penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan berbeda penyebut. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjumlahkan dua pecahan berbeda penyebut dengan percaya diri. Yang kedua, siswa dapat melakukan pengurangan dua pecahan yang berbeda penyebut dengan percaya diri. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, anak-anak masih ingat pecahan itu apa sih? Ya, betul sekali. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan bentuk A per B, di mana A dan B ini merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jadi, A ini disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut,
Yuk simak penjelasan Ibu ya. Edo membawa melon 1/8 bagian, sedangkan Benny membawa melon 1/2 bagian. Mereka akan menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Nah, apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Nah, untuk mengetahui bagaimana cara menjumlahkan atau menggabungkan kedua buah melon tersebut, yuk kita belajar penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dengan penyebut yang berbeda. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Nah, ketika penyebutnya berbeda, maka ubahlah pecahan menjadi pecahan senilai sehingga penyebutnya sama. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan, apabila penyebutnya sama, maka pembilang langsung dijumlahkan. Sedangkan apabila penyebutnya berbeda, maka harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan dua cara. Yang pertama dengan cara perkalian menyilang, dan yang kedua dengan metode KPK. Nah, yuk simak contoh yang Ibu berikan ya. Pada penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan beda penyebut, kita akan masuk pada contoh soal, yaitu pada metode yang pertama. Cara menyelesaikannya dengan metode yang pertama, yaitu perkalian menyilang. Nah, anak-anak cermatilah bagaimana Ibu mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dengan metode perkalian menyilang ini ya. Nah, kita ada contoh yaitu 1/2 ditambah 1/4. Dengan metode perkalian menyilang ini, yang pertama harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan mengalihkan 2 dikali 4. 2 dikali 4 hasilnya 8. Lalu ditambah 8 lagi. Lalu kita masuk pada perkalian menyilang antara 4 dikali 1 dan 2 dikali 1. Yang pertama adalah 4 dikali 1 terlebih dahulu. 4 dikali 1 hasilnya 4. Lalu masuk yang kedua, yaitu 2 dikali 1 hasilnya 2. Betul sekali. Jadi kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu 4 ditambah 2 hasilnya 6. Betul sekali. Lalu penyebutnya masih sama ya, 8. Karena penyebutnya sudah sama. Hasilnya adalah 6/8. 6/8 ini masih bisa disederhanakan dengan dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Betul sekali. Lalu 8 dibagi 2 hasilnya 4. Betul sekali. Nah, hasil dari 1/2 ditambah 1/4 yaitu 3/4. Nah, mudah kan kita mencari pecahan yang berbeda penyebut dengan cara perkalian menyilang? Nah, apakah anak-anak masih bingung? Adakah yang perlu ditanyakan dari contoh soal perkalian, contoh soal penjumlahan pada pecahan yang berbeda penyebut dengan metode perkalian menyilang ini? Alhamdulillah kalau anak-anak sudah paham semua. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk pada pengurangan pada pecahan dengan beda penyebut dengan metode penyelesaian perkalian menyilang. Nah, di sini ada contoh soal 1/2 dikurangi 1/4. Sama seperti pada penjumlahan tadi, kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan mengalihkan antara 2 dan 4. 2 dikali 4 hasilnya 8. Kurangi ya, 8. Lalu kita
kalikan menyilang antara 4 dikali 1, yaitu hasilnya 4. Betul sekali. Lalu kita kalikan 2 dikali 1, yaitu hasilnya 2. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan pembilangnya, yaitu 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Lalu 8 masih tetap sama penyebutnya karena penyebutnya sudah sama. Nah, hasil dari 1/2 dikurangi 1/4 yaitu 2/8. Dan 2/8 ini masih bisa disederhanakan, yaitu dengan dibagi 2. Hasilnya adalah 2 dibagi 2 hasilnya 1. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Ya, betul sekali. Jadi 1/2 dikurangi 1/4 hasilnya adalah 1/4. Nah, inilah cara penyelesaian pengurangan pada pecahan dengan beda penyebut dengan metode perkalian menyilang. Nah, anak-anak, dari contoh soal yang sudah Ibu berikan, adakah yang perlu ditanyakan? Apakah anak-anak masih bingung? Nah, kalau tidak, Ibu akan melanjutkan pada metode yang selanjutnya, yaitu metode KPK. Nah, anak-anak, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu kita mencari penjumlahan dan pengurangan pada pecahan yang beda penyebut dengan metode penyelesaian, yaitu metode KPK. Nah, anak-anak, simak penjelasan Ibu ya. Nah, di sini ada contoh 2/3 ditambah 1/4. Nah, kita akan mencari KPK dari penyebutnya terlebih dahulu, yaitu 3 dan 4. Yaitu kelipatan dari 3 sendiri ada 3, 6, 9, 12, 5, 18, 21, 24. Dan kita mencari kelipatan dari penyebut yang kedua, yaitu 4. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. Dan seterusnya. Nah, KPK dari 3 dan 4 yaitu adalah 12. Nah, jadi kita metode yang selanjutnya yaitu kita bagikan KPK dengan penyebut, kemudian kalikan dengan pembilang. Nah, contohnya seperti ini. Tadi KPK dari 3 dan 4 yaitu 12. Lalu kita bagikan KPK dari 3 dan 4 ini dengan penyebut masing-masing, lalu kita kalikan, yaitu kita bagi antara 3 dan 12. 3, 12 dibagi 3 hasilnya 4. Lalu 4 dikali 2. 4 dikali 2 hasilnya 8. Betul sekali. Lalu yang kedua, penyebut yang kedua, 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 dikali 1. 3 dikali 1 hasilnya masih tetap 3. Nah, di sini tandanya yaitu penjumlahan. Jadi, kalau penyebutnya sudah sama, yaitu 12, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu hasilnya 3 ditambah 8 ditambah 3 hasilnya 11. Lalu, ini penyebutnya 12, jadi 1/12. Nah, hasil dari 2/3 ditambah 1/4 yaitu 11/12. Nah, begitulah cara penyelesaian penjumlahan pada pecahan dengan beda penyebut dengan menggunakan metode KPK. Mudah kan anak-anak? Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mencari pengurangan. Kita akan menyelesaikan pengurangan pada pecahan yang berbeda penyebut dengan metode KPK ini. Nah, di sini ada soal 4/5 dikurangi 3/4.
Nah, yang pertama kita harus lakukan sama seperti tadi pada penjumlahan, yaitu kita mencari kelipatan terkecil dari penyebut pecahan tersebut, yaitu 5 dan 4. Nah, KPK dari 5 dan 4 ini adalah 20. Nah, kita tulis KPK dari 4 dan 5 dan 4 ini adalah 20. Sama seperti tadi, yaitu kita bagikan kita bagikan KPK dengan penyebut, lalu kita kalikan dengan pembilang. Nah, selanjutnya yaitu contohnya seperti ini. Kita bagikan KPK dengan penyebut 5 dibagi 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 dikali 4 hasilnya 16. Lalu selanjutnya kita bagikan KPK dengan penyebut yang kedua, yaitu 4. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 3. 5 dikali 3 hasilnya 15. Nah, di sini tandanya kurang, dikurangi. Jadi karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan pembilangnya, yaitu hasilnya adalah 16 dikurangi 15 hasilnya 1. Betul sekali, 1. Nah, ini jadi per 20. Hasil dari 4/5 dikurangi 3/4 hasilnya sama dengan 1/20. Nah, itulah cara penyelesaian pengurangan pada pecahan yang berbeda penyebut dengan metode KPK. Mudah kan anak-anak? Nah, dari penjelasan Ibu tadi, yaitu bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda dengan metode KPK ini, adakah yang perlu ditanyakan? Oke, alhamdulillah kalau anak-anak sudah jelas dengan penjelasan Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pada kali ini kita akan belajar tentang pecahan campuran, melanjutkan dari penjelasan Bu Sriatun tadi. Nah, anak-anak, apa sih itu pecahan campuran? Ada yang sudah tahu? Nah, jadi pecahan campuran itu adalah yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan juga penyebut. Nah, sekarang Ibu punya contoh pecahan campuran, yakni contohnya adalah 2/3/5. Nah, jadi bagaimana caranya jika kita ingin mengubah pecahan campuran tersebut diubah menjadi pecahan biasa? Nah, caranya kita penyebut itu dikalikan dengan bilangan bulat lalu ditambahkan dengan pembilang. Nah, jadinya gimana anak-anak? Nah, jadinya 5 dikali 2 ditambah 3/5. Jadi hasilnya adalah 5 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 13/5. Jadi hasilnya adalah 13/5. Jadi gimana anak-anak sekarang? Apakah kalian sudah paham? Iya, tentunya kalian pasti sudah paham. Nah, Ibu akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yakni bagaimana jika ada soal kita disuruh untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu ada 2. Cara yang pertama, kita merubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa, lalu kita tambahkan atau kurangkan. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa pisahkan antara bilangan bulat dengan pecahannya. Kita pisahkan terlebih dahulu, lalu kita jumlahkan atau kurangkan. Nah, itu adalah 2 cara untuk menambahkan atau mengurangkan. Nah, di sini Ibu punya satu soal pecahan campuran. Bagaimana caranya jika ada soal begini? Ayo kita amati bersama-sama ya anak-anak. Nah, soalnya adalah 1/2 ditambah 2 1/3. Nah, ini adalah soal penjumlahan. Nah, kita akan mengerjakannya dengan cara yang pertama tadi, yakni dengan mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita ubah 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya 2 dikali 1 ditambah 1/2. Nah, jadinya berapa anak-anak? Iya, betul sekali. Jadinya adalah
3/2. Nah, yang selanjutnya kita ubah yang pecahan campuran yang kedua, yakni 2, 1/3. Bagaimana cara mengubahnya ke pecahan biasa? Ya, caranya kita 3 dikali 2 ditambah 1/3. Dan hasilnya berapa anak-anak? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 7/3. Nah, jadi pecahan yang 1/2 itu hasilnya tadi 3/2. Dan pecahan yang 2 1/3 itu hasilnya adalah 7/3. Nah, itu kita tambahkan. Bagaimana caranya? Ya, sudah seperti yang sudah dijelaskan Bu Atun. Kita terlebih dahulu harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Nah, KPK dari penyebut dari 2 dan 3. Berapa anak-anak KPK-nya? Ya, betul sekali Mbak Sriatun. KPK-nya adalah 6. 6 dibagi menjadi 2. Ya, hasilnya 3. 3 ini dikali dengan 3 yang tadi. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Terus yang tadi kan KPK-nya 6, jadi 9/6. Lalu yang kedua, 6 dibagi 3. Berapa anak-anak? Iya, betul sekali, 2. Jadi 7 dikali 2 hasilnya berapa? 14. Jadi hasilnya adalah 14/6. Ya, sudah ketemu 9/6 ditambah 14/6. Ya, lalu kita tambahkan 9 ditambah 14. Berapa anak-anak? Ya, 23. Lalu penyebutnya tetap sama 6 ya. Jadi hasilnya adalah 23/6. Jika kita ingin mengubah 23/6 ini menjadi pecahan campuran, bagaimana anak-anak caranya? Ya, untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran itu ada 2 cara juga. Yang pertama, kita menggunakan cara poros pentang. Yang kedua, kita menggunakan cara pengurangan. Nah, anak-anak bisa memilih dari 2 cara ini. Nah, cara yang pertama menggunakan cara poros pentang, yakni bagaimana caranya? Caranya 23 kita dibagi dengan 6. 23 dibagi 6. Ayo, berapa anak-anak yang mendekati? Iya, 6 dikali 3 itu hasilnya 18. Jadi 23 dikurangi 18 berapa anak-anak? Iya, hasilnya 5. Jadi bisa ditulis 3 ini menjadi bilangan bulat, lalu 5 ini menjadi pembilang, dan 6 ini menjadi penyebut. Nah, itu adalah cara yang pertama dengan poros pentang. Lalu, cara yang kedua menggunakan pengurangan. Jadi, 23 ini kita kurangi dengan 6. Berapa anak-anak? 23 dikurangi 6. Iya, hasilnya 17. Lalu, 17 ini kita kurangi lagi dengan 6. Berapa anak-anak? Iya, hasilnya 11. Lalu 11 ini kita kurangi lagi dengan 6. Berapa anak-anak hasilnya? 5. Iya, hasilnya 5. 5 ini sudah tidak bisa dikurangi lagi dengan 6, maka sudah selesai. Nah, lalu kita tulis, tadi ada berapa kali pengurangan? Iya, tadi ada 3 kali pengurangan. Jadi, 3 ini ditulis bilangan bulat, 3. Lalu, hasil akhir pengurangan, 5. Iya, hasil tadi adalah 5. Jadi 5 ini ditulis di pembilang dan per 6, 6-nya ditulis penyebut. Nah, jadi 5/6 itu adalah pecahan campurannya. Itu tadi adalah contoh soal yang penjumlahan. Nah, sekarang Ibu punya contoh soal yang pengurangan. Nah, soalnya adalah 2 1/4 dikurangi 1/5. Nah, caranya sama, kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 2 1/4 kita rubah menjadi pecahan biasa. Berapa anak-anak? Ya, betul sekali, 9/4. Caranya seperti yang tadi ya. Lalu 1/5 kita ubah menjadi pecahan biasa. Berapa anak-anak? 6/5. Iya, betul sekali. Nah, jadi 9/4 dikurangi 6/5 berapa? Bagaimana caranya? Ya, pertama kita cari KPK-nya terlebih dahulu dari penyebut 4 dan 5. Berapa anak-anak KPK-nya? Iya, betul sekali, 20.
Nah, 20 ini kita bagi dengan 4. Berapa anak-anak? 5. Iya, 5. Jadi 9 dikali 5. Berapa anak-anak? Iya, 45. Jadi 45 per 20. Lalu 20 dibagi menjadi 5. Berapa anak-anak? 4. Iya. Jadi 6 dikali 4 hasilnya berapa? 24. Nah, jadi 45 per 20 dikurangi 24 per 20. Berapa anak-anak? Kita kurangi terlebih dahulu. 45 dikurangi 24. Ya, betul sekali, 21. Nah, jadi hasilnya adalah 21 per 20. Nah, untuk merubah ke pecahan campuran, bagaimana anak-anak caranya tadi? Iya, kita bisa menggunakan dua cara tadi. Nah, sekarang Ibu menggunakan cara poro pentang, yakni 21 dibagi 20. Berapa yang mendekati? Ya, 20 dikali 1 sama dengan 20. Lalu 21 dikurangi 20, jadinya 1. Ya. Jadi kita tulis 1 per 20. Nah, selanjutnya kita menggunakan cara yang kedua, yakni cara yang tadi, cara memisahkan bilangan bulat dengan pecahan. Nah, soalnya yang sama seperti tadi. Soal yang penambahan, soalnya tadi 1 per 2 ditambah 1 per 3. Nah, bagaimana caranya? Kita pisahkan 1 ditambah 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3. Nah, tadi 1 ditambah 2 hasilnya berapa anak-anak? 3. Ya. Lalu kita samakan penyebutnya lagi. 1 per 2 ditambah 1 per 3. Tadi kan KPK-nya ketemu 6. Nah, jadi ini 6. Nah, 6 dibagi 2. Berapa anak-anak? 3. Nah, jadi 1 dikali 3. Lalu 6 dibagi 3. Berapa anak-anak? 2. Ya, lalu 1 dikali 2. Jadi hasilnya adalah 3 per 6 ditambah 2 per 6. Hasilnya adalah 35 per 6. Lalu yang pengurangan. Nah, tadi soalnya adalah 2, 1 per 4 dikurangi 1, 1 per 5. Nah, kita pisahkan terlebih dahulu penyebutnya. 2 dikurangi 1 ditambah 1 per 4 dikurangi 1 per 5. Nah, 2 dikurangi 1. Iya, hasilnya 1. Lalu 1 per 4 dikurangi 1 per 5. Kita cari KPK-nya terlebih dahulu. Tadi sudah ketemu 20. Lalu 20 dibagi 4. Hasilnya berapa anak-anak? 5. Ya, jadi 1 dikali 5 hasilnya 5. Lalu 20 dibagi 5. Berapa anak-anak? 4. Jadi 1 dikali 4 hasilnya 4. Jadi 1 ditambah 5 per 20 dikurangi 4 per 20. Jadi hasilnya adalah 1 per 20. Nah, itu tadi adalah dua cara untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran. Nah, untuk tugas selanjutnya anak-anak kerjakan ya. Di papan tulis ini Ibu sudah perlihatkan soal-soal, nanti dikerjakan lalu tugasnya dikumpulkan di meja guru ya nanti. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Erlina Saraswati.